ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi adil majlis wa ghairahum. Syawirillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang yang melaksanakan takbir dan tahmid secara syar'i, secara lisan, secara dohir, dan juga banyak orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh secara dohir, dan juga banyak orang yang menyembelih kurban secara zahir. Tetapi sedikit sekali orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh secara batin atau bertakbir, bertahmid secara ruhaniyah, dan atau berkorban secara ruhaniyah. Dalam satu pertanyaan, mana di antara hal itu yang diterima Allah? Apakah korban dagingnya apa tah isine lakune? Apakah jasmani yang melaksanakan takbir dan tahmid atau haji dan umroh, ataukah ruhaniyai? Hal ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 37 maksud kami. Surat Al-Hajj ayat 37 dan surah Al-Maidah ayat 27. Kalau Maidah 27, kalau Al-Hajj itu 37. Mengapa harus 7? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya kekafahan, kesempurnaan di dalam agama Islam itu harus sampai pada makrifat. Tidak boleh hanya secara syariat atau thariqah, harus sampai pada hakikat makrifat. Inilah
kekafahan, kesempurnaan Islam, agama. Kesempurnaan agama itu ditentukan ketika saat ruhaniyahmu itu mengesahkan pada Tuhan atau tidak di sini. Sehingga Allah menurunkan satu ayat yang mesti setiap ayat turun itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau wahyu. Oleh dikarenakan banyak umat manusia hanya bertahmid, bertakbir secara syariah saja, haji umroh secara syariah saja, berkorban hanya secara syariah saja, maka Allah mengutus utusannya untuk membawa wahyu, yang wahyu ini supaya umat manusia dalam kesempurnaan, supaya Anda yang berhaji dan berumroh betul-betul sampai pada puncaknya, yaitu makrifat. Supaya Anda ketika bertahmid, bertakbir, itu hati bisa tembus sampai makrifatnya. Supaya Anda ketika saat berkorban, baik dari jenis kambing maupun onta ataupun sapi, itu betul-betul hatimu tembus pada Allah dalam kemakrifatan. Bapak Ibu, dalam satu pertanyaan, mana yang diterima Allah? Surat Al-Hajj ayat 37 itu Allah sebutkan dalam potongan ayat. La yanalah Allaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalahu at-taqwa minkum. Layanala ora bakal Allah ing Allah nrimo luhumaha ing dagingi kurban, wala dima'uha lan ora nrimo apa getihe kurban. Walaki yanalu akan tetapi ini nyampe hu ing Allah apa at-taqwa, takwa. Tidak akan sampai pada Allah yang namanya dagingnya kurban, darahnya kurban, tetapi yang nyampe terhadap Allah itu adalah at-taqwa minkum, saking sira kabeh atau takwamu. Artinya gimana? Bukan fisik iku yang diterima Allah. Fisik korban berarti dagingi, ora, bukan itu. Bukan fisik jenengan iki membacanya itu tahmid, bukan. Bukan fisik haji umroh Anda, tenaga itu bukan, tenaga itu bukan.
Walaki yanaluhu at-taqwa, tetapi yang sampai pada Allah itu takwanya. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud takwa di sini adalah ilmu, amal dan istiqomah. Artinya ketika saat Anda mengeluarkan korban, bertahmid, bertakbir, haji, umroh, jikalau hatimu itu telah melepaskan rasa keakuan dirimu, maka itulah takwa yang kumaksud. Sebab ketika saat kau lepas rasa keakuan dirimu yang melakukan, otomatis kau akan muncul di dalam dirimu rasa keakuan hidup Allah dalam dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pengajaran untuk memunculkan rasa keaguannya Allah ketika saat berkorban, bertakbir, bertahmid, apakah itu haji dan umroh, sangatlah minim. Hal ini disampaikan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam, sangatlah minim. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita lakukan beberapa 3 hal tadi, hanya kulitnya saja, tidak bisa tembus sampai pada isinya, yaitu kemakrifatan pada Allah. Dan inilah yang ditegaskan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27, tidak akan pernah diterima karena hati kita jauh dari takwa. Kalau di mata manusia diterima, Pak, dagingnya ya sampai tedo, sampai dahar, dinikmati fakir miskin, ya tak? Kalau di mata manusia jelas diterima, Pak, diterima. Kecuali ada unsur darah tinggi, dituki wedhus moh, nek sapi oke, ya entenono sok Sabtu nek sapi, ya. Asline nggih mboten napa-napa, tapi ojo kabeh-kabeh. Cukup lurut telung sunduk cukup, rapopo. Lah 20 dientekno dhewe ya mesti geblak mari ngono. Lah di mata manusia diterima. Artinya di mata manusia itu dikatakan bagus, diterima. Takbir, tahmid bagus, diterima. Oh apik. Sapa iku sing takbiran? Oh apik. Sapa sing kaji umroh? Apik. Dari arah sini Bapak Ibu, boleh saya simpulkan, janganlah kau melakukan haji dan umroh, takbir dan tahmid, berkorban, manakala tidak kau sertakan hatimu bertakwa pada Allah. Jangan. Mana eman? Duit kok gawe ngono. Gen sing luwih manfaat apa? Oh. Saya enggak ngembosi loh Pak ya.
Enggak, saya enggak gembosi. Saya bukan berarti enggak senang orang yang mengeluarkan korban, bertahmid, bertahlil atau bertakbir, membaca itu enggak. Haji umroh enggak. Cuman adanya keterangan wahyu Allah ini setidaknya itu membuat satu kesadaran hatimu supaya tidak hanya berlaku secara syariah saja tetapi juga secara hakikat. Itu loh maksudnya. Apa urus aku ngelarang sampean biayaan budal haji? Enggak. Secara manusiawiyah hablum minan nas, saya suka, senang. Jenengan mengeluarkan korban suka, tapi biar bermutu, bertakwalah. Sebab Allah dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah apapun, apakah pengorbanan tadi ya, mengeluarkan korban, bertahmid, jenengan bertahlil ataupun bertakbir, haji umroh, harus ada disertai dengan takwa. Setidaknya begitu. Jangan kesusu kok tolak wahyu Allah ini. Apa? Kesusu. Jangan tergesa-gesa kau tolak wahyu Allah walaupun Anda belum paham. Jangan. Simpen aja keterangan ini. Simpen aja wahyu ini dulu. Nanti ada waktunya tersendiri Anda dikasih Allah kepahaman. Jangan ditolak. Inilah maksud mengapa sebab musabab Allah menurunkan wahyu ini, dikarenakan kondisi ruhaniyah manusia itu jauh dari takwa. Guru ngelakoni tok dohir, tapi hati kita tidak ada unsur takwa. Bahasa kula nggih percum lan tak bergun di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia baik sudah. Mungkin jenengan boleh belajar lewat filosofi pohon kelapa. Di situ ada kulit, ada batok, ya. Kulit itu sepet lho Pak ya. Batok, terus ada kelapa, lalu ada santan. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau Anda suka makan sepet, silakan. Panganan sepet itu. Aku suka Gus, lapo sampean kok nyocot? Nah, aku gak nyocot, cuman ngandani. Nek sing sepet kok pangan, iku berarti podo karo ula ika kal an'am balhum adol. Batok dipangan. Padahal intinya adalah Anda mendapatkan saripati atau disebut apa? Inti, yaitu mau apa? Santan. Otomatis kau mendapatkan itu, memproses mulai kulit dikupas, batok dikupas, kelapanya dikunyah, lalu baru mendapatkan santan. Ya, proses ini loh dilewati. Kalau Anda punya hak sendiri, selalu ingin makan terus suket atau batok sepetnya, ya urusanmu, terserah. Hak masing-masing.
Bapak Ibu hadirin, lewat surat Maidah itu sesungguhnya Allah hanya menerima amaliyah apapun itu jikalau amaliyah itu minal muttaqin, berdasarkan hati yang takwa. Lah hati yang takwa adalah amaliyah itu dikasih nyawanya amaliyah adalah ikhlas. Wujudi ikhlas, Anda tidak merasa yang melakukan. Itu takwa. Kan bahasa syariatin yang di masjid biasanya khutbah itu kan gitu. Sebagai rukun sahnya khutbah harus ada wasiat. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngoten iki. Kula nek dikon khutbah iku rasa-rasen. Kae sok rokokan. Wis. Jadi nek ana acara riyoyoan khotib besar utawa Idul Fitri ojo ngongkon aku. Oleh rasa-rasen gak iso rokokan. Wis iku alasane, Bun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan bentuk menjalankan perintah, meninggalkan larang. Iki lho gak tahu dibahas, diurai kucing ya apa. Cuman kebanyakan wasiat itu secara kulit tok sing disampaikan, isinya tidak. Secara amaliyah ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir tok yang disampaikan. Sementara ibadah kang bangsa kolbiyah, hati ruhaniyah enggak disampaikan. Padahal ibadah dohiriyah diterima dan tidak ditentukan oleh ibadah secara ruhaniyah. Dalam istilah, Anda jikalau tidak ada roh dalam diri Anda, enggak mungkin jasad Anda bisa sampai ke sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena kondisi ruhaniyah umat manusia khususnya umat Islam hatinya tidak bertakwa, maka muncullah wahyu ini supaya bertakwa. Waktu makan bertakwa, minum bertakwa, apapun bertakwa. Mana sih yang dimaksud meninggalkan larangan? Meninggalkan larangan itu yakfur bit-taghut, meniadakan iman selain daripada Allah dalam dirimu di dalam segi aspek apapun. Contoh iki menisan ngaji mesisan tuntas, urusan sing gak seneng misu-misu ya karepmu. Contoh ya, kita nanti dikatakan syirik hati kita alias tidak bertakwa, manakala hatimu ada sebiji sawi iman, munculnya rasa pahit itu dari kopi. Karena kopi itu adalah mimba'dil makhluk, sebagian daripada makhluk itu. Kopi itu makhluk. Dan kopi tidak punya hak untuk bisa memunculkan rasa pahit. Terus siapa? Ya di dalam rasa pahit itu siapa? Takwa itu sampai di situ Bapak Ibu.
Dadi rasa pangrasa ning atimu iku ojo muncul iman terhadap kopinya, tapi hidup di dalam rasa kopi. Wong gambar rasa kopi ya, rasa pahite enggak iso, mau gambar rasa sak jeroning rasa. Apa maksudnya urip? Ya bingung tambahan kuwi. Makanya Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Gambarane kopi kuwi apa, Pak? Gambarane rasa pahit kuwi apa? Mumet pisan. Akal kupluke mesti dideleh. Wis gak nutut. Lah kuwi ngajimu kok nggo akal sing kok tampa, ya gak nutut. Bentro ae terus. Iya kalau enggak nutute gak terima awakmu iku mang gak nyalahno. Sing kebanyakan itu nyalahno, ngaji tae ah ngene. Ngaji kok bingungno wong. Lah ngono ta? A'andzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Tidak hanya Anda itu tidak beriman. Justru ngece, tahu ngece nggih? Ini ngece itu maksudnya ngece ini. Tonggoku ngaji ngono gendeng, teman gendeng, ojo ngaji. Tonggoku ngaji ngono iku wis lali anak lali bojo ditinggalno, ojo wis. Iku ngaji gak bener, iku ngece. Tidak hanya tidak beriman, tetapi ditambahi ngece. Makanya ayatnya mengapa a'andzartahum am lan tundirhum ada di situ. Tidak hanya dia tidak beriman tapi ngece. Bani Israel itu, Pak. Sampai detik ini enggak percaya kalau yang dijadikan nabi sebagai penutup adalah Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad itu dari Ibnu Hasyim. Dianggap sanad atau bukan duriyah Nabi Musa, Yakub. Tidak dari garis itu, makanya tidak diterima. Justru tokoh-tokoh Bani Israel itu mohon maaf mengakui yo aku sing berhak karena aku sing duweni keturunan nasab. Makanya siapa sih asini nasab sangka Allah, sangka Rasulullah? Orang yang enggak pernah ngaku-ngaku. Wis tahne atik ana sing ngomong di dalam diriku telah mengalir darah Rasulullah. Wis iku dajjal iku. Enggak ada duriyah Rasul itu ngaku-ngaku, enggak ada. Enggak ada. Justru mereka itu tenggelam, artinya menenggelamkan diri. Karena apa? Pesan kakeknya apa? Innama ana basarum mithlukum. Itu pesannya Rasulullah. Jangan pernah kau memuja, memuji, apalagi menyembah diriku. Jangan. Karena aku dengan kau itu sama manusianya. Sifatnya manusia la haula walaku kuwata. Terus ya apa maksudnya ayat? Ya sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah itu Rasulullah. Yang membawa pesan sampai detik ini beliau-beliau yang tidak pernah muncul pengakuan diri kalau dirinya itu duriyah atau nasabnya kanjeng Nabi. Ini jobon yo kekiran nasab ya, akon-akonan duriyah. Kon ngelumpuk nang satu forum tak pisuane kabeh. Lho iya, gak apa-apa.
Mengapa umat iki kok sibukno untuk memuja dan memuji terhadap selain Allah? Mengapa kita umat Islam sibuk gegeran urusan nasab? Ajaklah hati umat ini untuk lekas wusul pada Allah sebelum hari dan waktu dan tahun yang ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang kula niki nggih sondok gregeten. Ngerti sondok gregeten? Makanya Rasulullah mengatakan besok itu ada di akhir zaman ada ulama usuk. Dikatakan ulama itu entah yang mengakui atau yang tidak mengakui dari nasab itu menyampaikan tentang agama, tapi yang disampaikan hanya kulitnya saja. Terus apa bedane ambek bapak nih Nabi Ibrahim? Di samping dia penyembah berhala, dia pun sebagai ahli tukang bikin berhala. Rungokno kupingmu. Allah mengangkat utusannya itu tidak ada kaitannya dengan unsur nasab atau duriyah, tidak. Kadang-kadang ada yang mengatakan iku begal. Gak cah, iku saking ning ati jenengan iku ana sifat iri. Sebab ndelok makhluke, wis titik, ngoten tok. Kapan marine mlaku iki? Kalau terus-terus itu sibuk fanatik dengan nasab, kapan? Padahal satu sisi Anda ditunggu satu hari, satu waktu yang pasti akan datang, yaitu kematian. Ayo coba, kopokmu cek ilang, resapono surat Al-Isra ayat 72. Wis, iki aku tujukan kepada semua sing ngaku-ngaku wau lho. Sing ngaku ngalim, sing ngaku duriyah dan lain sebagainya. Resapono ayat iku. Engko nek gak paham nang Mojokerto. Pedu ono kepala desa Sumber Tebu. Ojo petuki Mukhlason, ojo. Kepala desa Sumber Tebu. Wis ngono ae. Nek wis paham gak usah. Makanya jenengan iki nek wis paham gak usah WA. Kalau sak pirang-pirang durung mari. Ya Allah. Cara basaria saya ngeluh lho temenannya. Emang kesibukannya ya napa, Pak? Ya sabar. Tak jawab walaupun sampai 3 minggu. Durung bisa menjawab, paling ya berapa persen aja, gak apa-apa. Pun, jadi oleh karena keadaan ruhaniyah kita itu masih ada selain Allah itulah Pak, maka ayat wahyu ini diturunkan. Sehingga kalau saya masih tetap mempunyai nit sebiji sawi iman selain terhadap sak lebete rasa, maka kita masih syirik. Inilah letak mengapa Allah berani mengatakan dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah itu hanya menerima satu amaliyah ibadah manakala ibadah itu bersumber muncul dari hati yang minal muttaqin. Nah ini iki Quran, hujah saya nggak main-main. Quran bukan hadis, bukan ijma qiyas, kitab-kitab ndak. Ini Quran. Kerenge Gus. Lho nek gak dikerengi wong awakmu kaya telong ngono. Hah?
Yes, kadang-kadang dikerengi titik, kadang-kadang dilus lah ngoten to. Lus gak kena ya dikerengi lah titik. Pun. Saya ambil dari Ijma' Qiyas, dari kitab yang tersohor, terakui di seluruh dunia tentang ilmu yang bernafaskan tasawuf atau tauhid. Buka di dalam kitab Hikam pasal antara 100 kiwa tengene 100. Di situ beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, setiap amaliyah apapun yang terjadi di dalam jasmani yang kita sebut sebagai ibadah, baik murni ataupun tidak murni, itu tergantung keadaan hati jenengan. Takwa apa ndak? Dalam bahasa Hikam itu beliau menyebutkan muncul mingkol bin zahidin aurohibin. Di dalam hati kita muncul condong nang Allah, sing kula maksud Allah urip sak njroning rasa, atau mingkol bin rohibin madepe terhadap makhluk. Di sini Pak. Oke, gak terima. Ikulah ijma' qiyas. Qur'ani mana? Kalau itu disebut syirik.